Kalau kasus Novi yang mana nih? Banyak soalnya, ada Agus yang laporin Novi, ada Novi laporin Agus, atau saya laporin Novi, Novi laporin saya. Yang KTP itu kita kan tadinya udah ngambilin alat-alat bukti ya. Kita masih nunggu satu lagi surat sih dari instansi pemerintah. Kalau surat itu ada, kita udah bisa melapor di situ. Belum bikin laporan polisi. Iya, baru ngumpulin data-data aja. Kemarin kan udah dapat dari Disdukcapil. Nah, ini tinggal satu instansi pemerintah lainnya untuk membuktikan bahwa dia memberikan keterangan palsu di dalam akte otentik gitu loh. Nah, ini yang kita sedang dalami ya. Kita nggak bisa main asal bikin laporan polisi asal-asalan, karena kalau bikin laporan polisi asal-asalan, ujungnya nggak jalan juga buat apa, malah buang-buang waktu toh. Nggak ada sih sampai sekarang, saya belum pernah ketemu Novi, dan sampai sekarang juga saya belum pernah ketemu kuasa hukumnya. Ya, baik Pak Herwanto, Pak Riki Sitohang, atau Josh Elkel, itu saya nggak pernah ketemu mereka gitu loh. Yang waktu di acara TV One aja tuh kalau nggak salah, sekali di situ. Nah, sejak itu udah nggak pernah ketemu lagi. Cuma saya cabut karena dengan alasan pertama, saya kasihan lihat Novi. Ya, maksudnya dia tuh terakhir di video tuh nangis, banyak tekanan katanya, seorang wanita nggak berdaya diserang sama pria-pria gitu kan. Jadi saya pikir ya udah, kalau orangnya udah stres begitu kan, udahlah, saya pikir saya cabut aja sebagai bentuk belas kasihan saya lah sama dia. Dan saya cabut tanpa kondisi ya, ingat lagi, tanpa kondisi. Jadi saya cabut LP saya terhadap dia, saya nggak meminta dia untuk mencabut LP dia. Jadi silakan Novi, kalau mau proses lebih lanjut, mau jalanin, silakan jalanin gitu loh. Karena memang tanpa syarat saya lakukan itu. Terus kedua, tidak ada, bukan karena saya kalah atau saya takut, nggak ada itu justru ya. Kalau saya takut, justru saya akan laporin dia lebih banyak untuk supaya jerat dia juga gitu kan. Jerat dia nanti kalau misalnya sama-sama naik, sama-sama cabut laporan. Tapi kan di sini nggak ada. Justru karena saya sama sekali tidak takut sama laporannya dia, makanya saya pikir buat apa saya nusuk gitu kan. Karena dia laporin polisi ke saya kan, saya defensif kan pakai perisai. Nah, untuk saya serang dia kan saya bikin laporan baru, itulah misalnya pedangnya lah, kasar ngomong kalau dalam berperang. Jadi pedang saya turunin, ya udah, saya tinggal pakai perisai aja. Karena menurut saya laporan polisi dia nggak berbahaya dan nggak ada meritnya ya. Ini opini hukum saya di situ. Jadi kalau dia berpendapat bisa jalan, ya udah jalanin aja, nggak apa-apa. Nggak ada sih kalau dibilang lemah. Karena saya bikin LP kan udah tuh kemarin di Polda Metro kan, kalian lihat bukti laporan polisinya ada. Berarti kalau udah ada bukti laporan polisi, berarti kan udah diterima LP-nya. Nah, polisi itu nggak mungkin terima laporan polisi tanpa ada bukti awal. Itu yang harus diketahui. Jadi bukti awal udah ada, tinggal nanti polisi melakukan penyidikan. Ya, baik itu saksi ahli mereka, atau saksi fakta mereka, atau bukti surat, supaya itu bisa naik gitu loh ya ke penyidikan. Jadi kalau saya lihat sama sekali bukan karena laporan polisi saya lemah atau apa, enggak gitu loh. Justru yang saya bilang, saya melihat bahwa gimana ya, saya lawan dia tuh nggak seimbang gitu loh. Ibarat dia itu seorang kucing, saya ini macan. Jadi dia mau cakar saya gimana pun juga, ya nama macan dikecakar kucing nggak ada masalah. Tapi kalau macan sekalinya nyakar kucing, kucingnya bisa mati tuh ditusuk kukunya. Jadi saya berpikir gitu loh, udahlah buat apa saya nyalakain orang di situ kan, saya cabut aja. Kalau memang nanti dia macam-macam, saya masih ada laporan polisi lain yang lebih kuat gitu loh ya, seperti 266 memberikan keterangan palsu dalam akte otentik. Itu 7 tahun pidananya. Beda sama pencemaran nama baik dan fitnah. Kan dia laporin saya pencemaran nama baik dan fitnah, saya juga laporin dia pencemaran nama baik dan fitnah. Itu ancaman pidananya kecil, paling 1-2 tahun di situ. Dan biasanya nggak ditahan, kayak Rasman tuh. Rasman kan dilaporin sama Hotman kan, tapi sampai sekarang nggak ditahan toh, karena memang nggak ada penahanan di situ. Ya jadi saya pikir ngapain juga lah di situ kan. Dia laporin saya juga, dia nggak bisa nahan saya. Di situ udah saya hadapin aja, saya pikir. Oh enggak sih, nggak ada ke situ. Jadi sampai sekarang pun saya lihat ya, netizen-netizen,
buzzer Novi masih ngatain saya, termasuk Hotman selalu si gigi kuning gitu kan. Bagi saya biasa aja gitu loh. Maksudnya gini loh, kalau saya nanganin klien ini kan mestinya peperangan tuh antara Agus sama Novi kan, gitu loh lah. Kenapa mesti lawyer tuh ikut-ikutan saring lapor? Itu menurut saya sih ya sudah salah langkah gitu loh. Makanya saya ngelihat ngapain nih, pertama Novi laporin saya, terus kedua Pak Herwanto laporin saya. Saya berpikir loh kok ini Agus lawan Novi, jadi saya lawan Pak Herwanto di situ kan. Saya lawan Novi. Menurut saya apa? Saya berpikir lagi gitu nggak etis gitu loh. Maksudnya nggak etis. Kalau secara pidana nggak masalah ya. Tapi secara etika pribadi saya pikir-pikir udahlah saya cabut aja gitu loh. Karena kenapa? Yang seperti saya bilang tadi gitu loh. Mau ngapain sih laporan dia terhadap saya nggak ada cakarnya, ya kan? Ya udah, saya cabut laporan saya, nanti dia biar proses laporan dia nggak jalan udah selesai gitu loh. Tinggal Novi berhadapan sama Agus. Jadi saya cabut laporan saya bukan berarti Agus cabut laporan Agus loh. Jadi jangan disalahartikan. Agus ada ngelaporin Novi, ada laporin asam lambung, dan ada laporin Yolo ini. Nah itu 3 tetap jalan. Dan saya tetap membantu Agus untuk pendampingan di situ ya. Jadi bukan berarti saya cabut terus Agus jadi cabut, tidak. Saya hanya mencabut yang pribadi saya. Jadi saya nggak mau pribadi saya ini ikut-ikutan masalah konfliknya mereka di situ aja. Ya memang kalau menurut saya itu hal yang baik untuk dilakukan ya. Maksudnya gini loh, kita bukan hanya kita respect sama teman, tapi kadang sama lawan pun kita harus naruh rasa hormat gitu loh. Jadi saya pikir apalagi terhadap Pak Herwanto ya. Pak Herwanto kemarin itu juga press conference, dia bilang dia memaklumi tindakan saya di situ. Saya melihat gitu loh, ini orang hatinya besar juga kan. Terus saya mikir ya udahlah, ngapain sih saya persulit dia, ngapain sih saya persulit kliennya, ya kan? Maksudnya secara pribadi ya. Jadi saya pikir udahlah, saya cabut aja sekalian buat hadiah tahun baru. Karena saya lihat si Novi ini udah mulai depresi, udah mulai stres lah, nangis-nangis. Dia baru sadar gimana Densu dan Pablo itu bicara di belakangnya dia gitu kan. Pasti itu hantaman besar lah. Dan juga saya tahu ada beberapa lawyer lain yang mau laporin si Novi di situ, dan itu di luar kontrol saya ya. Jadi ada masalah Alphard di situ, ada masalah KTP palsu. Jadi data yang saya dapat ini bukan data dari saya. Jadi data KTP itu saya diberikan oleh si orang yang merasa ditipu dalam kasus Alphard. Jadi ketika kasus Alphard kan si Novi itu kasih KTP-nya di situ. Nah itulah saya dapat dari yang bersangkutan. Jadi kalau dibilang illegal access, nggak ada illegal access, karena diberikan kepada saya di situ. Dan waktu itu dia minta tolong saya untuk ambil kasusnya. Saya bilang secara verbal, oke deh, boleh saya bantu di situ kan. Nah jadi disitulah dia berikan dokumen-dokumen ke saya. Ya saya hadapin dong, proses hukumnya kita hadapin dong. Kenapa mesti kita kabur atau apa kan? Apalagi cuma pencemaran nama baik gitu loh. Kecuali ya korupsi 300 triliun, nah takut deh saya di situ kan. Atau pembunuhan kan bisa 15 tahun, 20 tahun, seumur hidup. Nah itu kita serem dah. Ya kalau cuma pencemaran nama baik, ya kan Haris Ashar bebas. Si Rasman nggak ditahan. Banyak lah di situ kasus-kasusnya. Kecuali kasus yang agak beratan dikit, yang ancamannya 7 tahun ke atas, nah itu baru. ITE kan ada yang 7 tahun ke atas. Tapi kalau pencemaran nama baik itu cuma ancamannya 4 tahun terus direvisi jadi 2 tahun. Ya jadi menurut saya itu masuknya di piring juga sih. Iya Pak Herwanto, betul. Sama sih kalau saya melihat peperangan ini bukan peperangan saya sama lawyer gitu loh. Saya nggak ada masalah pribadi sama Pak Herwanto di situ. Nah mungkin awal-awalnya kan beliau tersinggung sama saya. Nah tapi dia tersinggung sama perkataan saya ketika saya melihat dia yang berkata duluan gitu loh. Jadi waktu itu saya lihat di intens itu dia ada kayak, saya nggak takut sama Alvin Lim, saya nggak ini. Padahal saya nggak pernah nakut-nakutin dia gitu loh. Saya sempat kesel sih di situ kan. Saya pikir. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi.